Halo semuanya, pada episode sebelumnya, Saotome yang menolong Miyata dan Hayashi harus rela kehilangan Okajima setelah ia berkorban jatuh ke jurang, menewaskan dirinya dan kera pembunuh. Sementara Ansai bersama karyawan Fujitani lainnya mendapat serangan mendadak oleh dua kera bersenjata golok dan tombak. Dua orang tewas akibat serangan itu, yakni Kaoru dan Kuroki. Dengan tewasnya Kaoru, kecurigaan pada kedua bersaudara itu hilang, membuktikan bahwa mereka berdua memang pendaki yang kebetulan datang ke kabin Nakadake. Melihat para karyawan itu diincar oleh kera pembunuh, Mitsuru mengajak semua orang untuk pergi ke kabin Mitsukura. Ia ingin memanfaatkan mereka agar bertemu dengan si kera pembunuh demi membalaskan kematian Kaoru. Di bukit lain, situasi semakin sulit bagi Saotome dan kawan-kawan. Mereka berjuang menghangatkan diri dari udara gunung yang sangat dingin. Apalagi saat itu, waktu menunjukkan pukul 3 subuh dengan suhu sekitar minus 14 derajat. Saotome berusaha melindungi teman-temannya sambil menjaga dirinya tetap terjaga. Akan tetapi, tanpa sadar ia tertidur. Ia bermimpi mengenai ayahnya saat mereka sedang mendaki Gunung Gansai. Di mimpi itu, ayahnya sangat antusias dan berharap agar ia dan Saotome dapat menjelajah berbagai tempat untuk menikmati keindahannya. Tiba-tiba Saotome bangun dan menyadari kalau Miyata menghilang, sedangkan Hayashi sudah tertidur dalam posisi tengkurap. Ia pun membangunkan Hayashi agar tidak kehilangan kesadaran. Mereka tidak dapat mencari Miyata sebab posisinya berada di dekat jurang dan keadaan sudah sangat gelap. Rupanya Miyata berusaha mencapai kabin Mitsukura untuk mencari bantuan. Namun, akibat kondisi tubuhnya yang lemah, ia pingsan di tengah jalan. Tiba-tiba seseorang yang tadi kenal datang mendekatinya. Di tengah keputusasaan yang mendalam, Saotome dan Hayashi dikejutkan oleh sebuah cahaya. Tanpa disangka-sangka, orang itu ternyata Mitsuru yang datang menolong Miyata. Ia mengatakan bahwa Ansai dan yang lainnya akan datang sebab mereka memutuskan untuk pergi ke kabin Mitsukura. Ia lantas memanaskan air untuk diminum dan memberikan sepotong kue untuk dimakan. Ia juga memberikan sepatu pada Saotome serta memberitahukan kematian adiknya dan Kuroki. Melihat Mitsuru seorang pendaki profesional, Saotome menanyakan kondisi kakinya jika baik-baik saja. Menurut pria itu, kaki Saotome sudah membeku, namun masih dapat disembuhkan. Hanya saja ada kemungkinan ia akan kehilangan 2 atau 3 jarinya. Mitsuru pun menyuruh mereka untuk mengangkatkan badan, sebab setelah matahari terbit, pertempuran melawan kera pembunuh akan segera dimulai. Di kabin Nakadake, Ansai dan kawan-kawan mulai bergerak menuju kabin Mitsukura. Mereka tidak membawa Himuro setelah kejahatannya terbongkar, melainkan menyuruhnya pergi sendirian. Setelah pagi tiba, Saotome dan kawan-kawan tiba di sebuah bukit bernama Niemoniwa. Bukit itu berada di antara Bukit Nakadake dan Gunung Gansai. Mitsuru memilih bukit tersebut sebab lokasinya yang sangat strategis. Dari situ mereka dapat melihat jalan yang dilalui menuju kabin Mitsukura, termasuk jalan sempit di mana Okajima jatuh. Dengan begitu, mereka dapat memperingatkan Ansai jika seandainya kera itu muncul untuk menyerang. Sementara menunggu kedatangan Ansai dan kawan-kawan, Mitsuru mengajarkan Saotome cara melempar umban. Dengan umban itu, mereka setidaknya dapat melakukan perlawanan melawan kera-kera yang jumlahnya tidak diketahui. Saat sedang latihan, Saotome dan kawan-kawan dikejutkan dengan kemunculan kera pembunuh yang berada di bukit sebelah. Melihat hal itu, Mitsuru mengeluarkan kapak beliungnya untuk menghadapi kera tersebut. Untuk mengalihkan perhatian si kera, Saotome dan kawan-kawan segera melemparkan batu padanya. Namun lemparan mereka tidak kena karena jarak yang terlalu jauh. Tanpa disadari si kera, Mitsuru melompat dari atas tebing dan menikam punggungnya dengan beliung. Akan tetapi serangan itu masih belum cukup untuk melumpuhkannya.
Melihat posisi Mitsuru yang berpijak di bawah tebing, kera itu mengayunkan parangnya. Namun Mitsuru mengelak dengan meluncur ke bawah tebing. Kera itu pun segera mengejarnya. Akan tetapi, dengan cepat Mitsuru memanjat ke atas bebatuan sehingga posisi mereka sekarang berbalik. Melihat posisinya kurang menguntungkan, kera itu kabur menuruni bukit. Mereka pun bersorak-sorak kegirangan sebab berhasil mengusir kera itu. Tapi tidak dengan Mitsuru. Matanya penuh amarah ingin membalaskan dendam Kaoru. Sayangnya, meski sudah ditusuk dari belakang, kera itu baik-baik saja. Seakan kulitnya sangat tebal seperti badak. Saotome sendiri mengakui saat ia menusuk kera bersenjata panah, kera itu tidak bergeming sedikit pun. Ia baru tewas setelah jatuh ke jurang bersama Okajima. Sambil beristirahat, Mitsuru menceritakan legenda lain mengenai legenda kera iblis. Apabila di Gunung Gansai dikisahkan seorang samurai melempar kera itu ke jurang, maka di Gunung Mitsukura ada kisah yang sedikit berbeda. Bukan samurai, melainkan seorang biksu bernama Doan yang berhasil memusnahkan kera-kera itu. Ia menyamar sebagai wanita dan memperdaya para kera-kera dengan memberinya sake sampai mereka mabuk. Kemudian satu persatu, kera-kera tersebut dilempar ke jurang. Sayangnya, seekor kera berhasil menyelamatkan diri dan keberadaannya tidak diketahui. Konon, hanya pria perjaka atau dalam bahasa Jepangnya otome yang sanggup memusnahkan kera itu. Mendengar hal tersebut, Miyata dan Hayashi pun menggoda Saotome yang namanya memiliki kata otome. Mitsuru pun penasaran pada mereka. Apa motif dari kera itu sampai mengincar semua karyawan Fujitani? Satu-satunya motif yang ada di benak Saotome adalah insiden obat keras yang dikeluarkan perusahaan Fujitani. Waktu itu perusahaan tersebut menciptakan sebuah obat yang menyebabkan kematian. Akibatnya perusahaan itu mendapat kecaman keras dari warga sampai pemerintah harus turun tangan. Meski kasus kematian yang diakibatkan oleh obat Fujitani dianggap tidak benar, banyak yang percaya kalau petinggi-petinggi perusahaan sudah menyogok media agar kasus itu ditutupi. Entah kabar itu benar atau tidak, yang jelas saat ini para karyawan tengah diburu oleh kera pembunuh. Saotome menduga kalau kera itu sebenarnya hanya menargetkan satu orang saja. Namun untuk menghilangkan saksi mata, maka kera itu memutuskan untuk membantai mereka semua. Hanya saja itu baru sebatas teori, sebab tidak ada yang tahu motif sebenarnya dari kera pembunuh. Yang disayangkan, Kaoru harus menjadi korban gara-gara bersama dengan karyawan-karyawan itu. Mitsuru pun bersumpah untuk menghabisi kera-kera tersebut sampai tidak ada yang tersisa. Di tebing yang harus dilalui dengan rantai, satu tampak kelelahan sampai ia tertidur sejenak. Melihat hal itu, Tono menanyakan keadaannya, namun ditanggapi dingin oleh Sato. Gadis itu sangat marah setelah perlakuan mereka di kabin Nakadake. Tono pun memaklumi hal tersebut, namun ia khawatir dengan kondisi Sato dan semua orang sebab sudah 3 hari mereka tidak makan. Akan tetapi ketika melihat Isuka dan Fujishiba, ia menyadari bahwa mereka berdua tampak baik-baik saja. Isuka lantas menyuruh Tono untuk berjalan lebih dulu, sebab ia ingin menunggu Minami yang berada paling belakang. Setelah Tono pergi, Isuka secara mengejutkan mengajak Minami untuk bersekutu dengannya. Sebagai imbalan, ia akan mendapatkan makanan yang telah disembunyikan diam-diam. Minami tanpa ragu langsung menerima tawarannya tanpa ia sadari kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh Isuka. Fuji dengan wajah yang menyeramkan memberinya sekaleng buah sebagai tanda kesepakatan mereka. Di barisan depan, Ansai sudah lebih dulu tiba di sebuah bukit yang berhadapan dengan bukit di mana Saotome berada. Bersama Tanaka, mereka berdua memutuskan untuk menunggu kedatangan Sato dan teman-teman yang lain. Sayangnya perjalanan mereka sedikit terhambat dikarenakan Sato yang tak kuat untuk berjalan.
Ia hanya duduk di tepi jurang, sementara Tono berusaha membantunya. Hanya saja, gadis keras kepala itu tidak mau dibantu oleh siapapun. Tiba-tiba kakinya terpeleset gara-gara puasa selama 3 hari 3 malam. Untung saja ia masih sempat berpegangan, jika tidak, ia sudah terjun bebas ke bawah. Namun, baru saja terhindar dari bahaya, mereka dikejutkan dengan kemunculan si kera pembunuh. Kelima orang itu pun panik dan segera bergegas mempercepat langkahnya. Akan tetapi, satu yang berada paling depan terlalu lamban berjalan, sehingga kera itu hampir mencapai Fujichiba yang posisinya berada paling belakang. Karena semakin panik, Minami yang berada di urutan ketiga dengan gilanya menendang Tono yang ada di depannya. Untung saja Tono berhasil berpegangan. Melihat Minami sudah kerasukan seperti orang gila, Sato yang kini didekati Minami mempercepat langkahnya karena takut akan ditendang olehnya. Sesampainya di ujung rantai, ada bagian yang putus beberapa meter sampai ke rantai selanjutnya. Sato pun tidak punya pilihan selain memanjat ke atas dan membiarkan Minami lewat lebih dulu. Minami bersama Isuka dan Fuji meninggalkan Sato yang berpegangan di atas tebing. Tono yang masih bertahan di bawah jurang berhasil memanjat ke atas dengan mudah berkat tubuhnya yang mungil. Ia mendekati Sato yang masih bertahan dan menolongnya untuk segera bergegas. Namun anehnya, kera itu seakan membiarkan mereka pergi. Padahal jika niat, ia dapat mengejar mereka dalam sekejap. Setelah bersusah payah, Tono dan Sato akhirnya berhasil mendekati Minami dan kawan-kawan. Hanya saja kera itu pun terus membuntuti mereka dari belakang. Terkejut dengan kemunculan Tono yang diikuti kera itu, Minami semakin menjadi-jadi. Ia mengambil sebuah batu dan menyuruh Tono dan Sato untuk berbalik melawan kera tersebut. Jika tidak, ia akan melempari mereka sampai mati. Akan tetapi Sato menghiraukan ancamannya dan terus melangkah mendekati Minami. Melihat perintahnya diabaikan, Minami melemparkan batunya yang melesat di perut sebelah kanan Sato. Sambil menahan rasa sakit, gadis itu mengamuk dan ingin mencabik Minami. Akan tetapi Minami menonjoknya dengan keras sehingga Sato terkapar di tanah. Namun secara tak terduga, Sato sempat melepaskan sebuah tendangan yang mengempaskan Minami ke jurang. Ia pun jatuh akibat keegoisannya sendiri. Tewaslah Minami, si pembenci Saotome. Melihat hal tersebut, Sato begitu shock karena telah membunuh seseorang. Tapi ia segera disadarkan Tono untuk bergegas sebelum dikejar oleh segera pembunuh. Memanfaatkan mental Sato yang rapuh, Isuka mulai memanipulasi gadis itu. Ia memberikan saran untuk menutupi kematian Minami serta mengkambing hitamkan si kera pembunuh. Alhasil Sato yang begitu terpukul hanya diam saja menuruti ucapan Isuka. Demikian juga Tono yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian, mereka berdua sudah berada dalam genggaman si licik Isuka. Melihat kematian Minami, Sato ingat pesan ibunya yang berkata bahwa semua pria tak dapat diandalkan. Itu sebabnya ia harus menjadi lebih kuat. Sato pun melanjutkan perjalanan dengan sikap yang menjadi semakin dingin. Setelah beberapa saat, Sato dan kawan-kawan akhirnya berkumpul dengan Ansai dan Tanaka. Mereka menceritakan pada Ansai bahwa Minami tewas oleh serangan kera iblis. Tak ada yang bisa diperbuat, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk berkumpul dengan Saotome dan yang lainnya. Dengan tewasnya Minami, tersisa 10 orang yang masih hidup dari teror kera iblis. Ketika Ansai bertemu kembali dengan Saotome, ia hanya diam saja, sehingga hal itu mengesalkan hati Miyata. Bukannya minta maaf atas perlakuannya waktu itu, Ansai langsung pergi menuju kabin Mitsukura. Saotome sendiri sudah melupakan kejadian tersebut karena baginya keselamatan semua orang lebih penting. Hayashi pun diam-diam memandangi Saotome sambil tersenyum. Ia bersyukur dalam hati sebab cowok yang dipilihnya selain keren, hatinya juga baik.
Yang menarik di sini adalah Fujishiba yang merasa sangat lega melihat Saotome masih hidup. Apakah diam-diam ia menyukai Saotome? Kita nantikan saja pertarungan Hayashi melawan Fujishiba di ring tinju. Dikarenakan kaki Saotome yang cedera, ia bersama Miyata dan Hayashi menyuruh teman-temannya untuk berangkat lebih dulu agar tidak memperlambat jalan mereka. Ansai pun pergi diikuti Tanaka dan kawan-kawan. Dalam perjalanan menuju kabin Mitsukura, mereka dibuntuti terus oleh dua kera pembunuh dari jauh. Setelah beberapa saat, Ansai dan Tanaka yang berada paling depan akhirnya sampai di kabin Mitsukura. Di kabin itu, mereka menemukan pendaki lain yang tewas di dalam tenda. Kemungkinan pelakunya adalah kera pembunuh. Belum lama sampai di kabin itu, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat seekor kera lain muncul dari balik batu. Dan yang paling mengejutkan, di sampingnya ada seseorang berpakaian loreng dengan kepala tertutup memegang sebuah katana panjang. Melihat orang itu, Ansai langsung menuduhnya sebagai Hasegawa. Sebab saat mereka lagi minum-minum di kedai, Hasegawa pernah bercerita mengenai katana milik ayahnya. Hal itu diberitahukan pada yang lain, tapi Miyata dan Saotome tidak setuju dengan pendapat Ansai. Menuduh seseorang gara-gara memakai katana yang bisa dibeli siapa saja adalah hal yang sangat konyol. Namun tuduhan Ansai bukan tanpa alasan. Ketika Hasegawa dianggap tewas saat bersama Miyata, tidak ada seorang pun yang menyaksikan kematiannya. Baik Miyata maupun Hayashi dan Okajima tidak melihat Hasegawa diserang oleh kera itu, sehingga Ansai bersikeras menganggap bahwa pria berbaju loreng tersebut adalah Hasegawa. Tidak terima dengan tuduhannya, Saotome langsung mendaratkan sebuah pukulan tepat di wajah Ansai. Pukulan itu diterima Ansai sebagai bayaran atas perlakuannya sewaktu di kabin Nakadake. Setelah ditenangkan oleh Hayashi, mereka pun mulai memikirkan strategi untuk menghadapi kera-kera yang ada di depan maupun di belakang mereka. Dua kera mengawasi di balik bukit dan satu kera bersama pria misterius di depan kabin. Dilihat dari situasi yang ada, mereka dikepung dari depan maupun belakang. Itu sebabnya kera yang mengejar Tono dan kawan-kawan tidak membunuh mereka di tebing, karena tujuannya ingin mengurung semua orang sampai mati kelaparan. Untuk menghadapi 4 musuh berbahaya, Ansai menyuruh semua orang untuk berpencar mencari makanan maupun senjata di dalam kabin. Akan tetapi Miyata enggan mengikuti perintahnya. Agar tidak terjadi perpecahan, mereka memutuskan untuk membagi kelompok baru. Grup 1 adalah Miyata, Saotome, dan Hayashi. Grup 2 adalah Isuka, Fuji, dan Sato yang terpaksa ikut karena diancam Isuka termasuk Tono. Grup 3 hanya Ansai dan Tanaka, sedangkan Yagi bersikap netral dengan tidak ikut siapapun. Grup 1 dan 2 mulai berpencar di sekitar kabin untuk mencari makanan dan senjata, sementara Ansai dan Tanaka mengawasi kabin itu. Di dalam kabin, Hayashi tiba-tiba membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Ia ingin bertemu dengan pria misterius itu untuk bernegosiasi dengannya. Meski ditentang oleh Miyata, namun hanya itu satu-satunya cara untuk mengetahui siapa pria misterius itu serta motifnya mengincar karyawan Fujitani. Saotome pun mengajukan diri untuk menemani Hayashi. Selain agar dapat melindunginya, ia juga ingin tahu siapa pria berbaju loreng tersebut. Sambil membawa bendera putih, Hayashi dan Saotome berjalan mendekati pria misterius dan si kera pembunuh. Sesampainya di situ, Hayashi tanpa ragu-ragu menanyakan alasan mereka mengincar karyawan Fujitani. Namun pria itu hanya diam saja. Ia lantas merogoh sesuatu dan melemparkan benda itu ke tangan Hayashi. Dan secara tiba-tiba, si kera pembunuh menusuk lengan Hayashi agar menjauh. Melihat serangan itu, Saotome hendak menyerang mereka.
mereka, namun dicegah oleh Hayashi. Meski Saotome berulang-ulang menanyakan identitas pria itu, namun pertanyaannya tidak dibalas. Mereka pun kembali ke kabin dan memeriksa benda yang dilempar ke tangan Hayashi. Rupanya ada secari kertas yang dibungkus batu dengan pesan bahwa mereka akan melakukan penyerangan besar-besaran saat malam tiba. Namun secara mengejutkan, mereka mempersilahkan 2 orang kabur untuk turun gunung. Membaca pesan tersebut, sebagian menganggap kalau itu hanya perangkap saja. Sebagian lagi merasa kalau itu kesempatan untuk mengirim 2 orang mencari bantuan. Melihat tidak ada titik temu, Ansai menyarankan untuk melepaskan 2 orang pergi. Jika 2 orang itu benar-benar dilepaskan oleh segara pembunuh, maka keesokan harinya regu penyelamat akan tiba. Namun jika itu perangkap, maka 2 orang tersebut akan tewas. Satu-satunya orang yang bersedia untuk pergi hanya Saotome. Dengan kondisinya yang lemah dan kaki yang sakit, jika bertahan di kabin itu, ia takkan mampu melawan kera pembunuh saat mereka menyerang malam hari. Namun, sementara mereka berdiskusi siapa orang kedua yang akan ikut, Tanaka sudah kabur mendekati pria misterius itu. Secara mengejutkan, Tanaka dibiarkan pergi oleh mereka, tapi Mitsuru masih tidak yakin dengan hal tersebut. Ada kemungkinan Tanaka akan dibunuh dalam perjalanannya menuruni gunung. Satu-satunya cara untuk menguji hal itu adalah dengan menunggu sampai besok tiba. Jika Tanaka benar-benar dilepaskan, maka besok akan datang bantuan dari regu penyelamat. Mereka pun kembali ke dalam kabin untuk mencari bahan makanan. Di lantai 2, Mitsuru mengajak Saotome dan kawan-kawan untuk berdiskusi mengenai pengkhianat yang sampai sekarang belum terungkap. Siapa komplotan kera iblis itu? Setelah mengamati semua karyawan, ada 1 orang yang dicurigai Mitsuru. Ia adalah orang yang menyarankan untuk membiarkan 2 orang pergi mencari bantuan. Dengan begitu, 2 orang tersebut akan dihabisi saat turun gunung. Dan satu-satunya orang yang menyarankan hal semacam itu hanyalah Ansai. Cukup yakin dengan ucapan Mitsuru, mereka pun memutuskan untuk waspada. Tanpa diketahui keempat orang itu, Fuji diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka di bawah tangga dan segera melaporkan pada Iisuka. Melihat Ansai tidak dapat dipercaya, Iisuka menyuruh Tono untuk menyimpan sebotol minuman yang ditemukan di kabin itu. Tapi Tono awalnya enggan melakukannya sebab mereka harusnya berbagi dengan grup lain. Melihat hal itu, Iisuka langsung membentaknya sambil berkata kalau di grup itu ia pemimpin mereka. Tono pun tak mampu berbuat apa-apa setelah Iisuka menyinggung kematian Minami. Beberapa saat kemudian, Mitsuru mengumpulkan semua orang untuk menggali tumpukan tanah yang terlihat lembab. Lalu menggunakan sebuah karung, tanahnya diperas sampai mengeluarkan cairan. Setelah beberapa jam, mereka berhasil mengumpulkan seember penuh air segar. Selain itu, mereka juga menemukan serangga yang dapat dimakan sebagai sumber protein. Sebelum semua orang kembali ke kabin, Miyata bersama kawan-kawan meminta Ansai untuk tidur di luar sebab ia telah memperlakukan mereka dengan kejam. Melihat semua orang sepakat melawannya, Ansai tidak punya pilihan lain. Sambil memenangi mereka dengan tatapan mengerikan, ia berkata untuk siap membantu mereka jika diperlukan. Di dalam kabin, Saotome dan kawan-kawan merebus air dan serangga yang mereka temukan. Demi bertahan hidup, tidak ada pilihan lain selain memakan serangganya. Namun hal itu ternyata memakan hati Iisuka yang merasa ketidakcocokan dengan grup Saotome. Ia pun pergi bersama Fuji dan diam-diam mereka berdua tengah asik menikmati sekaleng buah yang tersisa dari kabin Nakadake. Sementara menikmati makanannya, Fuji tak bisa menghilangkan rasa cemas di hatinya sebab kera-kera itu akan menyerang mereka saat malam tiba.
Dengan tenang Isuka berkata bahwa mereka dapat memanfaatkan Tono dan Sato jika situasi semakin berbahaya. Menjelang malam, Ansai beristirahat sejenak di dalam tenda sambil memikirkan siapa yang akan ditolongnya nanti ketika kera itu menyerang. Tanpa sadar, ia tertidur dan bermimpi mengenai kera pembunuh. Kera itu mengingatkan bahwa ia memiliki hati yang serupa dengan mereka. Di dalam kabin, Saotome dan kawan-kawan mulai menyiapkan perangkap untuk melawan kera-kera itu. Di lantai 2, mereka memasang beberapa kain tebal di seluruh ruangan sehingga tempat itu menjadi seperti sebuah labirin. Jika segera masuk, mereka dapat menyerangnya dengan tiba-tiba tanpa ketahuan. Selain itu, di dekat jendela juga dipasang tali-tali agar mencegah musuh masuk dari situ. Sato yang tampak diam saja lantas keluar untuk menggantikan Fuji jaga malam. Melihat hal itu, Tono yang sedikit khawatir dengan keadaannya bertanya-tanya jika ia baik-baik saja. Namun Sato yang kehilangan kepercayaan pada semua orang merespon ucapan Tono dengan ketus. Ia mengejeknya sebagai pria yang tak berguna lalu mengusirnya pergi dari situ. Merasa tak bisa apa-apa, saat berada di dapur, Tono melihat sebuah panci listrik yang masih berfungsi. Ia pun mendapatkan sebuah ide. Menjelang pertempuran melawan kera-kera itu, Saotome dan kawan-kawan sudah berkumpul di lantai 2 dengan senjata linggis. Sementara Isuga dan Fuji diam-diam berniat meninggalkan teman-temannya selagi mereka sibuk melawan kera-kera pembunuh. Ansai sendiri menggali sebuah lubang di luar untuk menyergap para kera-kera itu. Siapakah yang akan bertahan sampai akhir? Sampai jumpa di episode selanjutnya.